Materi IPA kelas 8 semester 2. Transportasi pada tubuh makhluk hidup. Pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang zat psikoaktif yang lainnya. Ya, yuk kita sama-sama belajar ya. Pengertian dari zat psikoaktif yang lainnya adalah zat-zat alami maupun sintetis yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan jika digunakan berlebihan. Ya, jadi memang yang namanya zat adiktif, zat aditif, dan juga zat psikoaktif yang lain itu semuanya mempunyai efek yang sama, yaitu ketergantungan jika digunakan secara berlebihan. Ya, tapi di sini yang zat psikoaktif yang ini agak berbeda dengan zat aditif maupun zat adiktif ya. Kita akan sama-sama lihat perbedaannya ya. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, itu gambar yang di kiri atas itu gambar segelas bir. Ya, bir. Berarti minuman keras. Ya. Nah, yang di bawah, gambar tengah bawah itu adalah gambar rokok ya. Rokok itu mengandung nikotin. Ya, bir tadi itu mengandung alkohol. Ya. Dan yang di kanan atas itu gambar kopi ya, kopi. Nah, kopi ini mengandung bahan kafein. Nah, kita akan membahas zat psikoaktif itu yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Tadi sudah dilihat di contoh ya. Alkohol, nikotin, dan kafein ya. Alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Ya, etanol itu yang sering disebut alkohol. Alkohol itu adalah etanol ya. Itu lambang kimianya C2H5OH. Nah, alkohol ini, etanol ini ya berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Nah, jika seseorang minum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan meningkat tinggi. Ya, yang biasanya darahnya normal, tiba-tiba ada alkohol, minum alkohol, itu kandungan alkoholnya meningkat di dalam darah. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu akan ya susunan syaraf pusat akan tertekan. Ya, tertekan menyebabkan apa? Penurunan kesadaran. Sekaligus apa? Mabuk. Ya, mabuk atau penurunan kesadaran ya. Nah, ini adalah penggolongan alkohol. Ya, alkohol dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu golongan yang rendah. Kadarnya hanya sekitar 1-5%. Ya, itu biasanya bir ya. Minumannya bir itu ya itu 1-5%. Ya, masih ringan. Ya. Golongan B, kadar alkoholnya 5-20%. Nah, ini yang disebut sebagai apa namanya? Minuman-minuman anggur ya. Wine anggur ya, itu kadarnya 5-20%. Ya. Nah, ini yang paling berbahaya. Golongan C, kadar alkoholnya itu 20-45%. Tinggi sekali. Ya, itu sudah masuk golongan yang C itu adalah whisky, vodka, dan sebagainya. Ya, minuman-minuman yang berbahaya. Sekarang kita lihat nikotin. Nikotin adalah zat kimia berupa stimulan yang sangat adiktif dan ditemukan dalam tanaman tembakau. Ya, jadi nikotin ini zat kimia ya yang ada di dalam tanaman tembakau. Dia itu stimulan ya. Stimulan itu yaitu membuat ya kita menjadi tidak mudah merasa lelah. Ya, stimulan ya. Ini sangat-sangat adiktif.
Ya. Karena merupakan zat stimulan, nikotin dapat mengubah cara kerja otak. Nah, itu ya. Mempengaruhi cara kerja otak dan menstimulasi otak. Ya, untuk menginginkan nikotin lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi sehingga menyebabkan ketagihan. Ya, karena kita menekan rasa lelah kita ya dengan menggunakan zat-zat stimulan seperti nikotin yang akhirnya apa? Menyebabkan ketergantungan. Ya, kalau udah merasa lelah sedikit itu langsung cari nikotin. Ya, tagihan. Ya, lelah sedikit nikotin. Ya, itu mau diubah cara kerja otak kita. Ya, berbahaya sekali. Seperti yang sudah ditulis di slide sebelumnya, nikotin itu terdapat dalam daun tembakau. Nah, daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Nah, jadi kenapa kok rokok itu ya ini berbahaya? Karena dia dibuat dari tembakau. Tembakau mengandung nikotin. Nikotin menyebabkan ketagihan. Nah, ini ya akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif karena zat stimulan dari si nikotin itu. Ya, tetapi, nah ini namun merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru dan banyak lagi penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat dari rokok. Ya, kamu kalau datang ke puskesmas atau ke dokter itu pasti ada gambar ya bahayanya merokok ya semua. Ya, apa namanya? Penyakit-penyakit yang ditimbulkan itu ada di posternya. Ya. Sekarang kita lihat kafein. Ya, kafein juga merupakan zat stimulan. Ya, sama seperti nikotin. Ya, zat stimulan yang berbentuk mirip dengan adenosin. Ya, zat kimia yang menandakan tubuh lelah dalam otak. Ya, jadi kafein yang masuk dalam otak akan dianggap sebagai adenosin dan memblokir adenosin sesungguhnya. Jadi dia itu yang seperti menggantikan ya adenosin yang masuk ke dalam otak. Ya. Nah, kalau adenosin sebenarnya itu dia mengirimkan sinyal ke otak mengatakan tubuh sudah lelah, harus istirahat. Tapi karena yang masuk itu bukan adenosin tapi kafein. Nah, kafein itu zat stimulan. Ya, dia malah mengatakan pada otak ya tubuhnya belum lelah. Nah, ya dia tidak memberikan sinyal kelelahan sehingga ya dia juga mengurangi kelelahan seolah-olah ya juga meningkatkan konsentrasi dan kerja otak. Ya, itu kafein. Ya, tapi kalau sering-sering minum kafein bahaya. Kenapa? Karena tubuh kita perlu istirahat. Tapi karena disamarkan oleh kafein, maka kita merasa kita tidak perlu istirahat. Ya, terus bekerja terus ya. Padahal kita sudah kelelahan. Itu bahaya ya. Kafein selain terdapat pada kopi, itu juga ada juga pada teh, cuma tidak banyak. Ya, kafein punya dampak yang baik. Nah, ini dampaknya baik bagi tubuh kalau tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena bisa meningkatkan fungsi otak, ya, metabolisme tubuh juga meningkat dan mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes. Ya, cuma kalau minumnya kopi atau teh, ya gulanya nggak banyak. Kalau banyak, ya diabetes juga karena kan gulanya itu ya itu yang menyebabkan diabetes. Ya, jadi kafein baik, tetapi tidak baik kalau berlebihan. Oke? Sekarang kita lihat pengaruh zat adiktif itu ada 3. Ya, tadi udah disebut salah satunya itu stimulan. Nah, selain stimulan, pengaruh zat adiktif juga ada depresan dan halusinogen. Apa sih itu? Yuk kita lihat satu persatu ya. Stimulan. Stimulan adalah zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat ya atau fungsi organ tubuh lainnya seperti meningkatkan detak jantung, laju pernafasan dan tekanan darah. Itu yang membuat kita jadi tidak lelah, yang menyebabkan kita jadi tetap bersemangat.
Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasa lelah. Contohnya apa? Tadi kita sudah 2 contoh itu ya, kafein dan nikotin. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu juga ada juga zat-zat yang merupakan zat stimulan, yaitu kokain dan metamfetamin. Itu contoh. Masih banyak lagi zat-zat adiktif yang merupakan stimulan, ya, dan itu berbahaya ya bagi tubuh kita. Depresan itu lawan dari stimulan. Ya, depresan itu merupakan zat adiktif yang menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Ya, jadi kebalikannya, depresan akan menurunkan kesadaran, menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, membuat otot lebih rileks ya. Ini depresan ya, bikin orang males, ya, bikin orang ngantuk, ya, bikin orang tidak mau ngapa-ngapain, ya, menurunkan kesadaran. Contohnya apa? Contohnya adalah asam barbiturat, alkohol, dan diazepam ya. Alkohol tadi ya, itu termasuk depresan, bikin orang mabuk dan kehilangan kesadaran ya. Yang terakhir adalah halusinogen. Halusinogen ya, istilah halu ya, halu gitu ya. Halusinogen adalah zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau berhayal ya, efek hayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sebenarnya tidak nyata. Jadi dia seperti mendengar sesuatu, seperti melihat sesuatu, tapi sebenarnya tidak ada. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Ya, bisa orang melihat, oh, seperti tubuhnya ada api, padahal tidak ada. Ya, dia seperti mendengar ada suara-suara, padahal sebenarnya tidak ada. Ya, contoh halusinogen misalnya LSA, lysergic acid amide, dan LSD, lysergic acid diethylamide. Ya, itu berbahaya sekali LSA dan LSD ya, bahaya sekali. Oke. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, efek alkohol bagi manusia adalah menekan susunan saraf pusat sehingga menyebabkan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran ya, depresan. Nah, nikotin dan kafein yang kedua menimbulkan efek stimulan ya bagi penggunanya sehingga dapat lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Ya, inilah yang kita pelajari ya dari zat psikoaktif lainnya. Sekarang kita masuk pada bagian eksplorasi mandiri ya. Mari kamu mengeksplorasi ya, mencari lebih banyak lagi ya dari apa yang dipelajari oleh pertemuan kali ini. Ya, carilah 5 dampak negatif dari minuman beralkohol bagi tubuh manusia. Ya, 5 ya dampak negatif ya. Silakan cari ya, cari informasi sebanyak-banyaknya, oke? Yang kedua, ya, cari 5 dampak negatif dari rokok bagi tubuh manusia ya. Banyak dampak negatif ya. Dapat 5 ya, masih banyak lagi. Ya, cari pasti dapat. Ya, cari sebanyak-banyaknya. Kamu mau explore lebih jauh lagi. Ya, apa yang kamu sudah pelajari. Ya, itu belajar mandiri ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!